Di awal saya sudah sampaikan, ya bagaimana membuktikan atau Alkitab membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena tidak ada pernyataan langsung dari Yesus. Saudara cari dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu tidak pernah mengatakan, Yesus mengatakan, aku adalah Allah. Ya, perkataan seperti itu secara langsung tidak ada. Aku adalah Allah. Tidak ada. Coba cari, tidak ada. Ya. Bukan berarti ketika Yesus tidak pernah mengatakan aku adalah Allah, maka dia bukan Allah. Dia bukan Tuhan. Tapi dari semua penyataan-penyataan Yesus Kristus itu menunjukkan kealahannya. Ya, menunjukkan kealahannya. Nah, karena itu mari kita perhatikan bersama-sama mengapa masih banyak orang yang menolak Yesus Tuhan itu karena mereka mungkin tidak menemukan. Yesus pernah berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku, gitu, ya. Ya secara langsung ya atau memproklamasikan. Tapi bertaburan ayat Alkitab yang membuktikan penyataan-penyataan dari Yesus yang menunjukkan dia adalah Tuhan. Ya, dia adalah Allah itu sendiri. Nah, kita sudah pelajari praekstensi. Mudah-mudahan masih ingat apa itu praekstensi. Praekstensi itu adalah keberadaan Allah sebelum berinkarnasi, sebelum dunia dijadikan. Dia sudah ada di dalam kekekalan. Ya, baru yang berikutnya buktikan dengan keilahiannya. Ya, kealahannya, dengan membuktikan kealahannya akan kita temukan bahwa dia setara, bahwa Yesus setara dengan Bapa. Dia seperti video tadi yang kalian tonton, yang saksi Yehova dengan ES yang mengatakan Yesus lebih rendah, ada hierarki, ada Tuhan mayor, ada Tuhan minor. Ya, itu ajaran pandangan dari saksi Yehova, mirip sama, ya, bukan hanya mirip, sama kalau menurut saya. Ya. Nah, jadi Yesus lebih rendah dari Bapa. Ya, karena kuasa yang daripada Yesus itu adalah bersumber dari Bapa dan Bapa pun berkuasa untuk mengambilnya kapanpun. Ya. Nah itu dan ada di buku beliau juga ditulis demikian ya. Oke. Nah, baru kita masuk ke dalam inkarnasi kemanusiaannya. Jadi tidak bisa dipisahkan pemahaman tentang Yesus dari kemanusiaannya dan keilahiannya. Itu dua sisi yang tidak bisa dipisahkan, seperti dua sisi mata uang. Ya, sisi mata uang itu dia bisa berlaku karena ya dibolak-balik atau sisi yang satu dengan sisi yang lain ada di situ menjelaskan nilai uang itu. Ya, kalau misalnya uang itu ya di sebelahnya sudah nggak jelas, maka saudara pergi membelanjakan itu pasti ditolak itu. Ya sudah uang usang, tidak mungkin digunakan lagi. Kita lihat, hanya mulus, bagus, utuh di sebelahnya, tapi di sebelahnya sudah nggak jelas. Ya kan gitu. Nah, artinya apa? Itu hanya satu ilustrasi saja. Artinya keberadaan Kristus di dalam berinkarnasi dan juga dalam keilahiannya itu dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Kalau itu dipisahkan, itulah yang akan menimbulkan kontroversi, ya, yang menimbulkan orang salah mengerti, salah memahami. Ya, hanya dua hal. Yang pertama, orang hanya melihat dia dari kealahannya sehingga tidak mungkin dia menjadi manusia. Baru saya hanya hanya melihat dari kemanusiaannya. Nah, nggak mungkin manusia jadi Allah. Nah, itu. Di situ aja dikembang-kembangkan itu oleh ajaran sesat itu sampai hari ini. Ya. Nah, jadi kita lanjutkan dengan materi ya masih hubungan dengan praekstensi. Ini mungkin nanti akan diulangi ada ayat-ayat yang sama ya, tapi penting ya ayat sama. Yaitu Kristus di dalam kekekalan masa lampau. Berarti masa lampau. Masa lampau itu misalnya hari ini bukan berarti kemarin gitu ya. Ya, bukan atau 2 hari yang lalu atau seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, bukan. Masa lampau ini masa lampau yang dalam suatu kekekalan, ya. Oke. Coba diperhatikan ya.
Ya, sebelum masuk ke situ, kita perhatikan ya, banyak orang berpandangan seperti golongan ebionetisme. Ya, golongan ebionetisme itu berpendapat apa? Ya, berpendapat bahwa keilahian Kristus itu nyata setelah ia dibaptis. Nah, ini di pertemuan pertama ya, itu pandangan-pandangan umum ya. Golongan ebionetisme ini mengatakan bahwa Kristus memiliki keilahian itu setelah dia dibaptis. Ya, saya tidak menjelaskan lagi ya. Oke, karena sudah dijelaskan, hanya sekedar review saja. Kemudian yang kedua, berarti sebelum dibaptis, Yesus Kristus bukanlah Tuhan. Itu, sebelum dia dibaptis, dia bukan Tuhan. Tolong masuk ke dalam pikiran kalian dan juga masuk dalam hatinya, imannya, ya. Apakah ini ajaran yang benar? Ya, atau saudara pendukung dari ajaran ini atau bagian dari penolak ajaran ini, ya. Ya, karena ada juga yang saya kenal hamba Tuhan yang saat ini sedang melayani mengatakan demikian. Ya, Yesus itu berkuasa, dia dahsyat, ajaib setelah dia dibaptis, turun kuasa Tuhan padanya. Nah, sebelum baptis dia tidak siapa-siapa. Nah, masa ada Tuhan spontan? Ya, gitu ya. Oke. Jadi perhatikan di sini sangat ekstrim lagi jika ada yang menyangka bahwa keberadaan Yesus dimulai sejak ia lahir. Nah, itu dia. Jadi kapan ada Yesus? Dia akan bilang, sejak dia lahir. Berarti sebelum dia lahir Yesus tidak ada. Nah, kalau Yesus tidak ada sebelum dia lahir, maka apa yang dikatakan oleh Yesus sebelum Abraham ada, aku pernah ada, bohong. Ya, gitu. Itu bohong. Nah, tapi kenyataannya Yesus tidak bohong. Memang dia sudah ada, ya, sebelum segala sesuatu ada. Makanya orang-orang Yahudi pada saat itu mendengarkan perkataan Yesus, pernyataan Yesus, marah dan mau melempar mereka dengan batu. Ya, mereka mau melempar mereka dengan batu, melempar Yesus dengan batu. Ya, mengapa? Karena dianggap menghina. Bahkan istilah sekarang ini mungkin dianggap penodaan, penistaan agama karena undang-undang Yesus itu. Bisa masuk penjara itu Yesus kalau pas waktu itu Yesus ada di Indonesia. Ya. Coba Yesus ada di Indonesia, dia dituduh penistaan agama itu. Ya. Nah itu ya. Nah itu. Tetapi Yesus itu bukan penista agama, tapi memang dia mengatakan demikian bahwa dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Ya. Oke, nah itu. Nah, kita perhatikan apa arti dari kekal? Ya, apa arti dari kekekalan? Apa artinya kekekalan? Nah, kekekalan itu tidak hanya berarti bahwa Kristus sudah ada sebelum kelahirannya. Perhatikan, kekekalan tidak hanya berarti bahwa Kristus sudah ada sebelum kelahiran. Ya, atau bahkan sebelum penciptaan. Nah ini, tetapi ia selalu ada. Ia selalu ada. Bahkan selama-lamanya dia ada. Perhatikan ya, kalau diperhatikan, ini sangat dalam pengertian teologisnya ini ya. Ya, saya ulang lagi. Jadi arti dari kekekalan itu apa? Kekekalan itu tidak hanya berarti bahwa Kristus sudah ada sebelum kelahirannya atau bahkan sebelum ciptaan. Tetapi Kristus selalu ada. Nah, selalu ada. Ya, kapanpun dia selalu ada, selama-lamanya dia ada. Saya sudah pernah sampaikan keberadaan Kristus itu bukan disebabkan, bukan dipengaruhi, bukan karena, tidak. Jadi dia ada dengan sendirinya dan sudah ada di dalam kekekalan. Ya, nah itulah sebabnya maka Yesus itu adalah Tuhan. Karena apa? Tuhan kan salah satu sifat yang dimiliki adalah kekal. Nah, ada nggak sifat itu pada Yesus? Ada nggak sifat itu pada Yesus? Ada, Pak. Ada. Nah, ada. Makanya Yesus itu dipercaya, kita percayai, kita terima adalah Tuhan. Ya, adalah Tuhan. Oke. Nah, kita perhatikan ya kontroversi dari pandangan saksi Yehova tentang Yesus. Ya. Nah, ini kita bisa perhatikan ya. Biasanya kekekalan dan preeksistensi berdiri atau jatuh bersama-sama. Meskipun Arius mengajarkan preeksistensi dari anak tetapi tidak mengajarkan kekekalan.
Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan pandangan saksi Yehova seperti tadi ya, seperti tadi yang diputar di awal sebelum perkuliahan dimulai, ya itu sudah jelas ya mengatakan pandangan saksi Yehova mengatakan Yesus itu adalah ciptaan. Kalau dia ciptaan, berarti Yesus itu tidak kekal. Nah, kalau Yesus pun kekal, kekekalannya itu bersumber dari Bapa. Kalau Yesus pun punya kuasa, dan kuasanya itu adalah dari Bapa. Nah, itu menggambarkan, menunjukkan semuanya bahwa Yesus itu tidak ada di dalam kekekalan, maka mereka nggak ajarkan itu. Ya, jadi ia bersikeras bahwa jika Kristus ada, kita perhatikan sini, ya jika Kristus ada, adalah putranya yang tunggal, ia mestinya mempunyai permulaan. Itu punya permulaan. Nah, gitu ya. Nah, para saksi Yehova, ya saksi Yehova ini mengatakan ya menganut kristologi yang mirip dengan ajaran Arius. Itu apa? Yang tidak mengakui kekekalan logos. Mereka mengakui Yesus itu putra yang tunggal, iya. Tapi bukan Tuhan. Bukan Tuhan, hanya suatu utusan saja. Ya, utusan. Karena tidak ada permulaan Yesus itu ada ya setelah dia lahir di dunia ini. Jadi tidak ada ya permulaan ya di dalam kekekalan itu tidak ada, mereka tidak akui. Ya, tidak akui. Nah, ini ajaran yang berbahaya ya. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan. Mengapa penting kekekalan itu? Tolong diperhatikan ya, karena ini adalah hal yang sangat penting. Mengapa penting kita memahami tentang kekekalan Kristus? Ya, kekekalan Kristus. Jika kekekalan Kristus tidak diakui, tidak dipercayai, tidak diterima, ya, tidak diterima, maka yang pertama tidak ada namanya Tritunggal yang kekal. Tidak ada Tritunggal. Nah, nanti bisa dibenarkanlah itu apa ajarannya JT ya. Nah, mengatakan tidak ada tiga pribadi Allah yang dalam kekekalan. Nah itu. Padahal sudah sangat jelas sekali banyak penjabaran atau pembuktian Alkitab tentang kekekalan. Apa maksudnya ketritunggalan itu, Trinitas itu. Ya sekalipun tidak ada istilah Tritunggal di dalam Alkitab, tapi esensinya ada, hakikatnya ada, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, pribadi yang berbeda, punya kehendak yang berbeda, dalam arti punya pikiran, perasaan yang berbeda, tetapi satu dalam hakikat tidak pernah bertentangan satu sama lain. Tidak pernah berbeda satu sama lain. Tidak pernah bertindak sendiri-sendiri. Ya, karena apa? Ya, karena sama dalam hal hakikat keilahian ya. Nah, yang kedua, kalau kekekalan Kristus tidak diakui, maka Kristus itu bukan sepenuhnya Allah. Ya, berarti ini mendukung salah satu pandangan dari saksi Yehova dan juga ada pemahaman Arius, pemahaman Ebiontisme, ya pemahaman yang lain ya. Dikatakan bahwa Yesus itu setengah manusia, setengah Tuhan, gitu ya. Ya itu di pertemuan pertama sudah dijelaskan itu. Nah, kalau dia bukan kekal, apalagi kalau dikatakan dia ada setelah dibaptis, baru dia Tuhan. Nah, berarti sebelum dia dibaptis dia bukan Tuhan. Gitu, berarti dari lahir sampai di umur 30-an belum dibaptis, sebelum dibaptis, prabaptisan, dia bukan Tuhan. Gitu, ya. Lagi lebih ekstrim lagi mengatakan dia kembali jadi Tuhan setelah bangkit dari kematian. Nah, itu. Oke. Dan yang ketiga, kalau jika kekekalan Kristus tidak diakui, maka Yesus itu dikatakan pembohong. Itu saya jelaskan tadi. Ia berbohong. Yesus berbohong. Ya. Karena selalu mengatakan aku telah ada sebelum Abraham ada, bahkan dikatakan di dalam dia diciptakan segala sesuatu.
Aku sudah ada bersama-sama dengan Bapa. Nah itu ya. Nah, itu berarti perkataan itu semua bohong. Kalau tidak mengakui kekekalan. Tetapi yang berbohong bukan Yesus. Yang berbohong adalah saksi Yehova dan yang lainnya itu. Ya, paham-paham pandangan-pandangan umum yang lainnya, baik itu Arius, Ebionetisme, ya, dan teman-temannya, grupnya, ya. Jadi yang mewakili pada saat itu adalah ya kaum ortodoks, ya, ortodoks, dan juga ada konsili-konsili, ya, yang memberikan suatu pengakuan tentang kekekalan Yesus, bahwa Yesus setara dengan Bapa, setara dengan Roh Kudus. Gitu ya. Nah, ini makanya penting sekali kekekalan itu ya. Oke, jadi kita perhatikan bukti kekekalan ya. Ya, bukti kekekalan Kristus. Ya, hubungannya dengan Allah itu sehakikat menunjukkan kekekalan karena Allah kekal adanya. Itu kata-kata di salah satu sifat yang dimiliki oleh Tuhan adalah kekal. Ya, adalah kekal. Mari kita perhatikan ya gambaran, ya gambar atau disebut dalam bahasa Yunani itu karakter. Ya, karakter. Itu tertulis di Ibrani 1:3 ya. Diuraikan di Ibrani 1:3 yang menunjukkan bahwa Kristus adalah wujud. Kristus adalah wujud atau sifat Allah yang persis sama. Oke. Jadi ketika Yesus hadir sebagai manusia, ya sebagai manusia, itu adalah wujud atau inti dari sifat yang dimiliki oleh Allah. Ya, jadi sama. Jadi tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi seperti tadi mayor dan minor. Ya. Itu hati-hati. Kadang-kala orang karena melihat dia sudah terkenal, jemaatnya banyak, gerejanya di mana-mana, ya didukung. Bahkan tadi diajak, Anda mengerti? Lalu diajak ketika Yesus direndahkan, ya direndahkan pada saat itu diajak tepuk tangan pula itu. Luar biasa. Coba saya ada pada saat itu mendengar hal itu, saya langsung berontak. Dan keluar dari ruangan itu, nggak kompromi saya sama sekali. Ya, nggak kompromi. Ketika Yesus kok direndahkan, dibilang Yesus itu Allah minor. Mana ada konsep dalam Alkitab Allah minor, Allah ayat mayor minor. Nah, ada itu karangan sendiri. Ya, itu luar biasa. Ya, oke. Jadi kita perhatikan di sini. Jadi termasuk atribut yang diberikan kepada Yesus, yang dimiliki oleh Yesus, itu adalah atribut kekekalan. Misalnya Kristus Mesias, itu juga menunjukkan kepada kekekalan. Kalau kita lihat nama-nama yang diberikan, Yahweh, Adonai, ya, ada lagi, ya, yang kalau diterjemahkan Kurios, Krios, ya, ada banyak nama-nama menunjukkan nama keilahian sekaligus itu adalah menunjukkan kepada kekekalannya, ya. Oke. Nah, kita perhatikan bukti-buktinya ya. Oke, mulai dari para nabi ya. Para nabi dalam perjanjian lama menguraikan, membuktikan kekekalan Mesias. Yang pertama itu adalah Nabi Mika. Ya, Nabi Mika. Ini hebat nih Nabi Mika ini. Luar biasa ya. Ya, di mana dia luar biasanya? Jadi dia mengerti kristologi. Kalau diberikan misalnya kuliah, nilainya Mika ini dikasih nilai A+. Ya, tentang kristologi. Ya, mengapa? Karena dia menjelaskan beberapa hal tentang Yesus. Yang pertama menjelaskan keberadaannya. Yang kedua menjelaskan tentang visi misinya. Yang ketiga menjelaskan tentang inkarnasinya. Itu hebat nggak? Luar biasa. Nggak tahu belajar dari mana itu. Yang pasti dia dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Yang pertama tadi permulaannya dengan menggunakan kata sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya. Yang lagi ada kata sejak purbakala, sejak dahulu kata. Kata ini dari dahulu kala ini
Ini kata yang digunakan itu adalah kata olam. Jangan lupa itu. Kata olam, bukan kolam. Olam. Biasa, ya, olam. Artinya apa? Kekal. Ya. Kekal, ya. Itu kekal. Nah, jadi berarti dia sudah ada di dalam kekekalan. Hebat itu Mika itu, bisa menjelaskan demikian sebelum Yesus berinkarnasi. Ya, luar biasa. Ya. Nah, makanya lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dahulu kala sejak purbakala dahulu kala. Nah, kalau orang tidak memahami dengan baik, hanya melihat bahasa Indonesianya, ya akan memiliki pengertian Yesus itu ada pada zaman tertentu, abad tertentu, masa tertentu. Kalau itu benar, maka ya dia tidak kekal. Nah, kalau dia nggak kekal, berarti dia bukan Tuhan. Sederhana begitu, ya. Oke, nah itu. Yang berikut, Yesaya 9:5. Jelas dikatakan Bapa yang kekal. Sebenarnya dari aslinya itu bukan Bapa yang kekal. Ini kurang tepat ini terjemahannya. Tapi Bapa dari segala kekekalan. Itu, ya. Bapa dari segala kekekalan, bahkan sumber dari kekekalan, dan dia ada dalam kekekalan. Jadi ini benar-benar menunjukkan kepada kekekalan Kristus, bukan menunjukkan kepada pribadi yang pertama, karena nggak ada di situ hubungannya. Ya, Allah yang perkasa, ya kan? Raja damai. Ya, coba dibaca dulu. Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Bisa dibaca, kita bantu baca. Yesaya 9 ayat 5, firman Tuhan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Ya, jadi semua ungkapan itu atau pernyataan perkataan dari Yesaya itu adalah nubuatan tentang Yesus sekaligus mengajarkan tentang keberadaan Kristus, ya. Ya itu ya. Jadi sudah sangat jelas. Ini yang banyak tidak dipahami oleh orang lain. Bahkan ada juga ya di antara sudah mengaku sebagai hamba Tuhan tidak memahami hal itu, ya. Oke, baik. Ya, kita perhatikan lagi. Saya ulang lagi Yohanes 8 ayat 58. Yohanes 8 ayat 58 berkata apa? Nah, di sini Kristus menyatakan kekekalannya ketika ia menyatakan sebelum Abraham ada, aku telah ada. Perhatikan, sengaja saya buat huruf besar semua, aku telah ada. Ya, aku telah ada. Jadi terjemahan yang tepat sebenarnya bukan aku telah ada. Ini kalau lembaga Alkitab mengatakan aku telah ada. Tapi kalau dalam bahasa aslinya, aku ada. Gitu. Aku ada. Jadi tidak menggunakan telah. Aku ada. Bahasa Yunani itu ego eimi. Ego eimi. Nah, aku telah ada ini bukan menunjukkan bahwa ia sudah ada beberapa abad sebelum Abraham. Bukan. Ya, bukan. Tetapi aku ada atau kata eimi menyatakan kekekalan. Jadi Kristus sekali lagi sudah ada di dalam kekekalan. Inilah salah satu pembuktian yang sangat kuat yang tidak bisa dibantah, yang tidak bisa disangkal bahwa Yesus Tuhan karena dia sudah ada di dalam kekekalan. Ya. Nah, itu. Kemudian kita perhatikan lagi, ulang lagi Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Ini harus kuat pemahaman di sini ya. Kemudian ada pernyataan Yohanes yang sangat gamblang maksudnya ini ya, bukan gamblang ya. Gamblang ya. Salah ketik saya. Dia mengatakan bahwa Kristus adalah Allah. Kristus adalah Allah. Perhatikan Yohanes 1 ayat 1 dikatakan begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, firman itu adalah Allah. Nah, kita perhatikan kata atau ungkapan firman itu adalah Allah.
firman itu adalah Allah. Siapa yang dimaksud firman itu adalah Allah? Yesus. Ya, Logos. Yesus. Ya. Ya, jadi gini. Nanti kalau kita perhatikan ada kata bersama-sama dengan Allah. Ada kata bersama-sama. Jadi kalau bersama-sama itu bukan seperti ya Preti bergandengan dengan pacarnya bersama-sama jalan. Atau Boston sedang jalan dengan pacarnya gandengan tangan menyeberang gitu. Nah, bukan bersama-sama begitu, bukan. Ya. Ya, bukan ya. Atau seorang bapak membimbing anaknya ya. Ya itu bukan. Ya. Kayak itu. Nah, itu bersama-sama dalam arti sudah ada di dalam kekekalan. Kalau bahasa pengertian bahasa asli sebenarnya bersama-sama di situ seperti orang hadap-hadapan. Bukan berarti kalau dikatakan hadap-hadapan itu hitungan matematika dua pribadi, bukan. Hadap-hadapan ada di dalam kebersamaan, bersamaan di mana? Di dalam kekekalan di surga. Ya. Nah, coba kita perhatikan ya ayat ini. Jadi kembali nanti kita perhatikan pengajaran dari saksi Yehova yang dipengaruhi oleh ajaran dari Moffat dan juga Goodspeed, ya Goodspeed, ajarannya apa? Mereka mengatakan bahwa firman bukan dikatakan firman itu bersifat ilahi atau dikatakan kita perhatikan di sini mereka mengatakan di sini firman, ya bukan bersifat ilahi. Mereka mengatakan firman itu bersifat ilahi atau Yesus itu bersifat ilahi, ya. Nah, kita perhatikan bersama-sama. Kalau dikatakan pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi yang digunakan adalah Allah itu adalah Theos. Halo, bisa yang lain di mute dulu yang lain. Halo. Oke. Baik, kita lanjut ya. Jadi kata Allah itu digunakan kata theos, bukan theos. Hampir mirip ya. Theos dan theos. Ya, apa itu theos? Theos itu berarti bersifat ilahi. Ya, nanti bisa dibaca seperti di Kesaran 17:29 dan 2 Petrus 1:3 ya. Bersifat ilahi. Itu theos. Nah, jadi Yohanes juga tidak menyatakan bahwa firman itu adalah suatu Allah. Nah, seperti yang diterjemahkan oleh saksi-saksi Yehova. Ya. Saksi Yehova itu mengatakan di sini pemahaman mereka Yohanes 1:1 ini Yesus itu bersifat ilahi. Jadi bukan Tuhan, dia bersifat ilahi. Atau dikatakan dia suatu Allah. Suatu Allah. Mengapa demikian? Karena mereka menerjemahkan di situ dengan menggunakan kata theos. Theos, ini bahasa mereka gunakan bahasa versi Amerika, ya. Nah ini makanya keliru, bukan theos itu, adalah theos. Ya, maka dikatakan Yesus adalah theos, Yesus adalah Allah. Ada lagi ajaran yang viral saat ini mengatakan tidak pernah ada di dalam Alkitab menunjukkan kepada Yesus Theos. Orang yang sama yang mengatakan demikian. Wow, luar biasa. Bahkan dikatakan lagi tidak doa itu tidak ditujukan kepada Yesus. Doa itu ditujukan hanya kepada Theos dan tidak ada dalam Alkitab menunjukkan doa ditujukan kepada Yesus. Semuanya, baik murid-murid, baik pun Rasul, semuanya menunjuk kepada Theos. Apakah benar demikian? Saya sudah bahas itu ada di YouTube ya. Banyak pembuktian Alkitab menunjukkan bahwa para Rasul, murid-muridnya berdoa langsung kepada Yesus. Bukan pengantara, tapi langsung berdoa kepada Yesus. Ya, oke. Jadi sekali lagi, ini kita tolak ajaran mengatakan ya Yesus itu adalah bersifat ilahi. Ya, bersifat ilahi atau Yesus adalah suatu Allah.
dengan huruf kecil, suatu Allah. Nah, ini jelas keliru. Tidak, harus mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan, ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Oh, kenapa jadi begini? Jadi besar. Bentar ya. Ya, kenapa dia jadi besar begini ya? Oke, dah, salah pencet. Ya, jadi ini perlu dijelaskan. Jadi kita menolak ya paham dari ya Moffat dan juga Goodspeed dan ajaran dari Saksi Yehova ya. Oke, kalau Saksi Yehova datang ke rumah saudara mau berkunjung, pasti mengatakan ini. Pasti ya. Yesus itu bukan Allah, tapi dia bersifat Allah. Iya benar dia bersifat Allah, bisa melakukan mujizat. Benar, dia berkuasa, tapi bukan berarti dia Allah, dia hanya suatu Allah. Nah, itu akan disampaikan. Buktinya mana? Nah, Yesus mengatakan, aku lebih Bapa lebih besar daripada aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Bapa. Nah, itu kata-kata itu yang digunakan. Ya. Oke. Nah, itu. Jadi sudah jelas ya, saya ulang lagi ya bahwa Yesus itu sudah ada di dalam kekekalan. Ini luar biasa. Makanya inilah alasan yang sangat kuat mengapa kita percaya dan mengakui mempertuhankan Dia di dalam kehidupan kita. Jadi jangan aku mengenal Yesus, Dia adalah Tuhan. Hanya sebatas itu. Tapi kalian enggak memahami bagaimana melihat bahwa Dia Tuhan. Makanya setiap orang yang sudah lebih mengenal siapa Yesus, dia akan semakin menghormati, menghargai, mencintai Yesus. Dan melayani Yesus, bersaksi tentang Yesus. Itu, ya. Oke, kalau ada pertanyaan ditahan dulu. Ya, ditahan dulu. Kita lanjut dengan, karena materi kita cukup banyak, nanti takut nggak keburu. Yang berikut, bagaimana membuktikan bahwa Kristus itu adalah Tuhan? Tentu kita harus pahami juga keberadaan Kristus dalam perjanjian lama. Jadi kita sudah pahami dan perekstensinya dalam kekekalannya. Sekarang kita masuk di dalam perjanjian lama. Oke, nah ini sangat menarik. Kok ada Yesus perjanjian lama? Nah itu dia. Kalau orang yang tidak memahami ini, maka dia hanya melihat Kristus itu ada pada zaman perjanjian baru. Mana ada Kristus dalam perjanjian lama? Ada nggak pembuktian? Oh, sangat banyak. Oke. Nah, coba kita awali ya di perjanjian lama. Dari Kristus. Mari kita perhatikan pernyataan ilahi mengenai Yesus Kristus dalam perjanjian lama. Ini mencakup apa saja gelar-gelarnya, pekerjaannya ya sebagai pencipta. Oh ini ya, sebentar, saya sudah ini nih ya, oke nih. Jadi pernyataan ilahi mengenai Yesus Kristus dalam perjanjian lama itu mencakup beberapa hal. Yang pertama itu adalah gelar-gelar yang diberikan kepada Yesus. Kemudian yang kedua, pekerjaannya sebagai pencipta. Ya di pertemuan kedua kita sudah menyinggung itu ya. Ya karya dari Yesus itu sebagai pencipta ya. Bukan dicipta. Kemudian pekerjaannya sebagai pemelihara. Ya, pemelihara. Dan juga pelaksanaan tindakan Allah apa saja yang dilakukan.
yang menunjukkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh istri itu adalah tindakan dari Allah. Ya, misalnya anak manusia dapat mengampuni dosa manusia. Nah, itu adalah suatu tindakan yang hanya Allah yang sanggup melakukannya. Ya. Oke, nah itu ya. Kemudian dikatakan dia berkuasa membangkitkan orang mati. Nah, itu ya, itu tindakan-tindakan dari Allah, ya. Nah, suatu Allah. Oke, baik. Jadi terus, dan juga apa saja kegiatannya? Kegiatannya sebelum di perjanjian kegiatan sebelum perjanjian lama, perjanjian lama, kegiatannya pada saat dia sudah berinkarnasi di dunia ini, kegiatannya setelah dia bangkit, kegiatannya sampai hari ini. Gitu, ya. Salah satu ayat Alkitab ya yang luar biasa yang kita pahami dengan amanat agung sebelum dia naik ke surga mengatakan kepada murid-muridnya, ya, setelah menyampaikan amanat agung ada janji, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Luar biasa. Ini kalau nggak dipahami dengan baik, masa Yesus kan manusia, hanya terbatas, ya, hanya ada di Israel, masa bisa menyertai? Nah itu. Kalau menilai, orang kecenderungan menilai dari kemanusiaannya, tapi tidak menilai keilahiannya. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Kalau dia bukan Tuhan, aku akan menyertai engkau senantiasa, senantiasa. Apa itu kata senantiasa? Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap saat disertai. Nah, itulah sifat keilahian ini menunjukkan dia maha hadir. Oke. Nah, itu luar biasa ya. Nah, jadi dia pemelihara atau disebut dengan providensia, ya, providensia ilahi, ya, pemeliharaan Tuhan. Oke, mari kita perhatikan bersama-sama ya penampakan Yesus kepada umat Israel dalam perjanjian lama itu disebut sebagai teopani atau penampakan diri Kristus. Ya, teopani atau penampakan ke diri Kristus. Itu. Kemudian yang berikutnya ya dalam perjanjian lama itu bukti-bukti ya, nubuatan-nubuatan tentang Yesus dalam perjanjian lama. Ya, sudah dinubuatkan itu mulai dari Kejadian 3 ayat yang ke-15. Ya, Kejadian 3:15. Di sana itu salah satu pembuktian tentang nubuatan Kristus yang disebut dengan protoevangelium. Ya, protoevangelium atau Injil pertama. Nanti akan dijelaskan itu di kemudian hari ya, yaitu keturunan perempuan yang menang mengalahkan maut. Ya, mengalahkan maut. Itu nubuatan tentang Kristus yang datang sebagai manusia, dia akan disalib, dia akan dibunuh, ya, dan dia akan mati, dia akan bangkit dan mengalahkan maut itu, ya. Nah, itu. Jadi itu. Perhatikan di situ. Itu banyak, itu salah satu nubuatan, dasar nubuatan dari Abraham, kemudian Musa, kemudian nabi-nabi yang lain dan juga Daud. Nah, itu dasarnya itu adalah dari Kejadian 3:15 itu. Oke, sekarang kita perhatikan ya. Nama Kristus dalam perjanjian lama. Jadi mulai dari nama dulu. Bagaimana kita membuktikan melihat bahwa Yesus itu sudah dalam perjanjian lama diawali dari nama. Nama yang disandang. Gelar yang diberikan kepada Yesus. Oke. Pertama adalah nama Jehovah. Ya, nama Jehovah. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru terbukti dengan pasti bahwa Kristus dari perjanjian baru memakai gelar, ya, memakai gelar Yehovah ataupun Tuhan. Ya, dalam perjanjian lama disebut Yehovah atau Tuhan. Diterjemahkan kata Tuhan oleh Lembaga Alkitab Indonesia ya. Jadi kalau bahasa Ibrani-nya adalah Yehovah. Nah, makna ini sudah lama dikenal oleh ahli-ahli teologi ya, yang konservatif. Nah, kita perhatikan bersama-sama. Jadi tidak menolak bahwa Bapa dan Roh ada gelar Jehovah, melainkan menguatkan bahwa gelar itu juga dimiliki oleh Yesus. Jadi kalau kepada Bapa disebut Jehovah, Roh disebut Jehovah, nah itu tidak dapat disangkal, itu benar. Tetapi sekaligus juga memperkuat bahwa gelar itu juga diberikan kepada Yesus atau dimiliki oleh Yesus.
Jadi nama Jehovah dipergunakan baik oleh pribadi-pribadi Tritunggal, yaitu ada beberapa kali, maupun oleh Tritunggal sendiri sebagai keseluruhan. Bisa dikatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, nah itu ya dalam ketritunggalan itu. Oke, mari kita perhatikan bagian Alkitab yang menghubungkan Kristus dengan nama Yehova. Saya kata, apa sih Pak? Kok hubungannya dengan Kristus? Nama itu, gitu. Apa hubungannya dengan Kristus dengan nama Yehova? Nah ini dia. Oke, ada beberapa ayat Alkitab ya yang menjabarkan itu, yang menjelaskan misalnya di Zakaria 12 ayat 10b. Di sana ada berbicara tentang Jehovah. Jehovah. Jadi dijelaskan dengan terang sekali dikenakan kepada Kristus. Mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Ya, memandang kepada Dia yang mereka tikam. Ini nubuatan tentang siapa ini? Nubuatan tentang siapa? Yesus. Nah, Kristus yang akan disalibkan. Nah, ini nubuatan dari Zakaria ya, memberikan suatu pernyataan Jehovah menunjuk kepada Kristus ya. Nah, jadi kita perhatikan bersama-sama. Kemudian Yeremia 23 ayat 5 sampai 6. Perhatikan ayat ini ya. Ya, Kristus dinyatakan sebagai Tuhan keadilan kita. Tuhan keadilan kita. Lagi-lagi yang digunakan adalah Yehovah ya, Yehovah. Nah, perhatikan perbandingannya dengan 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 30. Minta tolong bantu baca dulu. Preti. Yang ada di layar aja cepat-cepat. Bisa nggak? 1 Korintus 10, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Nah, perhatikan kalau dari Perjanjian Baru dikatakan Dia ya, Kristus Yesus yang oleh Allah menjadi hikmat. Nah, ini kalau diambil dari Perjanjian Lama, terutama dari Yeremia 3, ini menunjukkan kepada yang disebut dengan sebutan Yehovah. Nah, jadi kata Yehovah itu disandangkan juga kepada Kristus telah diterjemahkan di Perjanjian Baru. Ya, dia disebut dalam Perjanjian Lama sebagai Yehovah, tapi ketika diterjemahkan di Septuaginta ke Perjanjian Baru, maka dia dipanggil sebagai Yesus Kristus. Jadi nama Yesus Kristus itu berasal dari mana? Yehovah dalam Perjanjian Lama. Ya, Perjanjian Lama. Oke. Jadi ada bagian Alkitab yang menghubungkan Kristus dengan nama Yehovah. Misalnya Mazmur 68 ayat 18. Minta tolong satu orang baca Mazmur 68. Ya, Mazmur 68. Sorry, 68 di 18. Ayo. Mazmur 68 ayat 18. Firman Tuhan, kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai masuk ke tempat kudus. Amin. Ya, Pak, gunakan di situ nanti kata Allahku, Allahku ya. Nah, ada EPS nanti dibaca ya, dibaca kemudian Mazmur 102 12 25 sampai 27 ya. Itu kita nggak usah kita baca, nanti baca sendiri. Nah, coba diperhatikan di ayat-ayat yang Alkitab yang tadi nanti akan kalian temukan. Ya, akan temukan fakta bahwa istilah Jehovah dipakai buat Yesus Kristus. Nah, itu adalah sangat penting. Karena apa? Karena itu menguatkan bahwa Yesus Kristus layak memakai nama Allah. Ya, nama Allah. Ya, semua yang tercakup dalam Perjanjian Lama dan nanti terjemahkan dalam Perjanjian Baru. Ya, nah itu. Nah, kalau dia diberikan nama Jehovah kepada Yesus Kristus, nah Jehovah itu kan Tuhan, berarti Yesus Tuhan, begitu. Itu maksudnya, paham ya? Oke. Nah, jadi ini dikuatkan oleh penggunaan istilah Perjanjian Baru kepada Kristus. Jadi kata Jehovah itu diterjemahkan menjadi kata Krios. Krios bagi Kristus. Nah, jadi ini seimbang dengan kata dengan sebutan Jehovah.
Ya, Jehovah. Ya, di Kisah 2 ayat 36. Coba baca Kisah 2 ayat 36. Kisah 2 36. Kisah Rasul 2 ayat 36, demikian firman Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Nah, ini ayat hati-hati untuk memahaminya ya. Karena ini sering digunakan untuk menyerang iman Kristen ya, untuk penolakan Yesus itu Tuhan dengan ayat ini ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, perhatikan baik-baik. Nah, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Nah ini, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, jadi di sini seolah-olah di sini Allah menjadikan Yesus itu Tuhan. Makanya kalau terjebak mengatakan Yesus itu dicipta, maka dia setelah dicipta, maka dia disebut pelaksana dari ciptaan. Nah ini perhatikan di sini. Nah ini yang sering digunakan. Sebenarnya siapa yang menjadikan Tuhan? Nah gitu. Nah dia tidak dijadikan, tidak dibuat seperti terjemahan ini. Tapi ayat ini menunjukkan sebenarnya Yesus Kristus Tuhan. Perhatikan di situ ada Yesus, ada pertama Allah ya. Kata Allah dulu. Allah ini kalau dalam perjanjian lama Yehovah ya, atau Theos dalam perjanjian baru, atau God dalam bahasa Inggrisnya. Nah, nama ini diberikan kepada Yesus, dikatakan menjadi Tuhan. Ya, menjadi Tuhan ini menunjukkan kepada keilahian dari Kristus, menjadi Tuhan. Tuhan dalam arti kekekalan. Kalau dikatakan Tuhan, ya Tuhan di sini ada kata Adonai, diterjemahkan adalah Krios. Kalau bahasa Inggrisnya Lord, bukan God, ya. Nah, Kristus. Nah, Krios. Nah, oke ya. Jadi itu. Nah, itu yang maksudnya dipaham. Mudah-mudahan bisa mengikuti. Jadi apa hubungannya nama Yehova kepada Kristus? Karena nama itu juga diberikan kepada Kristus. Sebutan itu juga sebutan kepada Kristus. Jelas ya? Oke. Sekali lagi, jadi nama Yehova ini begitu dipandang suci, sehingga dalam membaca perjanjian lama, orang-orang Yahudi akan menggantikan dengan beberapa nama lain. Ya, jadi nama Yehova itu kan sangat suci, sangat kudus. Sebenarnya manusia tidak layak untuk menyebutkan, memanggil nama itu. Sehingga itu disembunyikan nama itu. Ya, dalam arti tidak mau menyebut gitu. Karena terlalu kudus suci. Maka pengguna nama Yehova ini, ya mengapa sekaligus menggunakan keilahian Yesus Kristus bersamaan dengan apa seluruh sifatnya. Gitu. Jadi nama Yehova itu, sekali lagi nama Yehova itu menunjukkan apa? Sifat kealahan. Lengkap. Itu sifat kealahan itu lengkap dengan menyebut nama Yehova. Nah, dan nama Yehova itu diberikan kepada Yesus atau ada pada Yesus. Maka sekaligus menunjukkan apa? Keilahian Yesus Kristus. Jadi segala sifat kealahan itu ada pada Yesus sepenuhnya, bukan tadi apa yang dikatakan apa tidak sepenuhnya, ini sepenuhnya. Nah, seperti itu ya. Itu nama yang pertama, mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu nama yang kedua, yaitu nama Elohim. Saya sudah pernah sampaikan kata Elohim itu dari kata El dan Eloah. Ya, El dan Eloah atau El Eloah. El atau Eloah itu adalah bisa menunjuk kepada dewa. Tapi di sini kalau Elohim udah pasti menunjukkan kepada Allah. Itu dari dasar kata Eloah. Eloah itu tunggal. Ya, tunggal. Ya, maka kata im digunakan di sini. Elohim, im itu adalah jamak, menunjukkan kejamakan. Seperti kalau dalam bahasa Inggris itu s, ya. Kalau menunjukkan tunggal
book. Tapi kalau mau banyak buku, books. Gitu kan? Kalau ke guru, hanya satu guru, teacher. Tapi kalau banyak guru, teachers. Itu pakai S belakang. Ya kan? Nah, demikian juga dalam Ibrani. Kata im itu selalu menunjukkan kepada kejamakan. Ya, lebih dari satu. Tapi bukan berarti Tuhan lebih dari tiga. Tuhan lebih dari atau tiga. Ya, atau hitungan matematika. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, 3. Bukan. Ya. Oke. Nah, apa yang mau kita pahami dari nama Elohim ini? Ya. Jadi dalam PL menunjukkan bahwa Kristus juga disamakan dengan Elohim di dalam perjanjian lama. Contoh, Yesaya 40 ayat 3. Ya, Yesaya 40 ayat 3 dikatakan apa? Kristus disebut sebagai Jehovah dan juga disebut sebagai Elohim. Ya. Jadi bukan hanya Jehovah tapi juga disebut sebagai Elohim. Nah, nanti silakan dibuka di Lukas 3 ayat 4. Coba buka dulu Lukas 3 ayat 4. Lukas 3 ayat 4. Silakan. 3 ayat 4 firman Tuhan. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Amin. Ya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Kata Tuhan di situ. Nah, kata Tuhan ini kalau dilihat dalam perjanjian lama itu tadi yang disebut sebagai sebutan kepada Yesus Kristus, ya, sebutan kepada Yesus Kristus, ya. Karena yang ini adalah nubuatan Nabi Yesaya dan digenapi, ya, digenapi peristiwa baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, ya. Oke. Nah, seterusnya Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Ya 9 5 sampai 6. Nah, perhatikan, coba di Yesaya 9 5 tadi sudah dibaca ya. Allah yang perkasa itu juga digunakan kata Elohim. Ya, kata Elohim. Ya, menunjukkan pribadi dari Kristus ada di dalamnya. Ya, ada di dalamnya, ya. Oke. Nah, jelas bahwa Elohim dalam perjanjian lama adalah Allah dalam perjanjian baru yang disebut sebagai Theos. Ya, Theos. Jadi Allah baik Elohim, Yehova, kalau diterjemahkan perjanjian baru Theos. Theos. Maka ini nama apa sebutan ini itu juga di dalamnya menunjukkan kepada siapa? Yesus ada di dalamnya, ya. Jadi oleh karena itu semua nas dalam perjanjian baru menunjuk kepada Kristus. Ada kata Allah. Ada kata Allah menghubungkan apa? Menghubungkan dia dengan Elohim dalam perjanjian lama. Nah, nanti itu bisa dibandingkan Roma 15 ayat 6, Efesus 1 ayat 3, dan juga Efesus 5 ayat 5 dan ayat 20, 2 Petrus 1 ayat 1. Nah itu. Jadi nama Elohim itu selalu dihubungkan dengan menunjuk kepada Kristus. Oke, jadi nama itu bukan hanya tunggal menunjuk kepada Bapa saja. Tidak, tapi nama itu menunjuk kepada di dalamnya ada pribadi yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Ya, itu nama Elohim. Nah, jadi apabila Kristus adalah Elohim dalam perjanjian lama, maka terbukti bahwa Kristus adalah salah satu yang disebut dalam Kejadian 1 ayat 1. Apa isinya Kejadian 1 ayat 1? Pada mulanya menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi kata Allah di situ pada mulanya Allah, kata Allah di situ itu kata yang digunakan dalam Ibrani adalah Elohim. Elohim, ya. Ini menunjukkan kepada kejamakan. Ya, kejamakan. Ya, bukan jadi di dalam ketunggalan sekaligus ada kejamakan. Ketunggalan dari hakikat dari keilahian, kejamakan dalam hal pribadi. Ya. Jadi Yesus ada di sana. Maka Yesus dikatakan terlibat dalam penciptaan. Ya, di kata Elohim ini. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan memperkuat itu? Ya, memperkuat itu. Yaitu tadi di Yohanes 1 ayat yang ketiga, ya itu. Di dalam Dia segala sesuatu diciptakan. Bagaimana ayat yang mana lagi yang memperkuat hal itu? Bukan saja Kolose 1 ayat 16-17, Pak. Ya.
Paulus di Kolose mengatakan Kolose 1 berapa? Kolose 1 ayat 16 sampai 17, Pak. Ah ya, di ayat itu dikatakan apa? Di dalam Dia. Apa? Coba baca dulu. Yuk. Demikianlah firman Tuhan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Oke. Nah, ini ayat ini saya sudah buat juga di YouTube penjelasan yang sangat mendetail ya. Per kata ya, tapi intinya saya sampaikan bahwa di dalam Dia di situ menunjuk kepada Kristus. Jadi yang dikatakan bukan theos kepada pribadi yang pertama saja, bukan, tapi menunjuk kepada pribadi Kristus. Itu Lord ataupun Krios ya, menunjuk kepada Kristus. Nah, ini. Nah, jadi sudah sangat jelas kalau Dia dikatakan ada pada saat di penciptaan Elohim tadi, maka sudah terbukti ayat Alkitab mengatakan Yesus terlibat dalam penciptaan atau ada ikut dalam penciptaan. Oke? Sudah sangat jelas ini. Jadi itu hubungan nama itu yaitu. Jadi Allah merupakan bukti lain bagi keilahian Yesus Kristus. Nah, perhatikan di situ. Kata Elohim tadi merupakan bukti lain bagi apa? Menunjukkan bahwa keilahian Yesus Kristus. Yesus adalah yang ilahi dari nama kata Elohim yang terlibat dalam penciptaan. Oke. Itu nama yang kedua, nama yang ketiga. Ya, nama yang ketiga. Ini yang perlu dijelaskan lagi ya. Nama yang ketiga itu adalah nama Adonai. Ya, nama Adonai. Nama yang umum dari Allah di dalam Perjanjian Lama ini berarti Tuhan. Ya, jadi beda dengan Elohim, tadi ada kata Yahweh atau Yehova. Nah, itu huruf Tuhan dalam huruf ditulis oleh lain secara huruf kapital ya. Kalau menunjuk kepada Adonai itu Tuhan ya. Ya, Tuhan. Ya, sering dipakai sebagai Tuhan. Kalau sebagai Tuhan yang ilahi, Tapi juga kadang-kala kata yang sama digunakan kata Adonai menunjuk kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Paduka yang mulia, Tuhan yang mulia. Berarti Adonai yang mulia. Ini menunjuk kepada manusiawi. Ya, manusiawi. Ya. Oke. Tolong yang lain diamankan dulu mute-nya ya, jangan tiba-tiba kedengaran suara-suara yang lain ya. Oke, kita perhatikan. Walaupun bukan gelar khusus dari Kristus dalam Perjanjian Lama, nama ini dipakai dalam Mazmur 110 ayat 1 yang menunjuk kepada pribadi yang kedua, yaitu Yesus. Coba baca dulu. Mazmur 110 ayat 1 yang ada di layar juga boleh, silakan. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ya. Perhatikan ini, demikianlah firman Tuhan. Ada kata Tuhan Jehovah kepada Tuhan. Tuhan, Adonai. Adonaiku. Nah, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini siapa yang dimaksudkan ini? Ini nubuatan. Nubuatan tentang siapa? Yesus. Maka kata yang digunakan Tuhan ataupun Adonaiku. Ini menunjuk kepada Kristus. Karena ini digunakan kata Tuhan masih dalam bentuk nubuatan. Ya, nubuatan. Bahwa Tuhan akan berkuasa. Ya, bahkan mengalahkan musuh-musuhnya. Ya, mengalahkan musuh-musuhnya. Ya. Oke, nah kita perhatikan nubuatan dalam Mazmur 110 ayat 1 ini menunjukkan apa ini? Ini menunjukkan kepada kemenangan mutlak Kristus atas musuh-musuhnya. Nah, ayat ini juga dikutip ya berkali-kali dan digenapi dalam Kristus.
Dalam perjanjian baru ya. Jadi kemenangan mutlak dalam Kristus di kayu salib mengalahkan musuh-musuhnya. Ini banyak fakta yang Alkitab nanti dibaca di Matius 22 ayat 4, Markus 12 dan yang lainnya dalam perjanjian baru. Jadi apa yang dikatakan dalam Mazmur 110 sekali lagi saya mengatakan itu adalah ya nubuatan tentang Yesus dengan Adonaiku. Nah, sudah terjadi, sudah digenapi ya. Maka Yesus pun bisa dipanggil dalam perjanjian lama Adonai, dalam perjanjian baru tidak ada lagi kata Adonai, tapi Kristus atau dikatakan Tuhan. Ya Tuhan. Oke. Jadi kata Adonai dalam perjanjian baru itu sepadan dengan kata apa? Sepadan dengan kata Tuhan. Ya Tuhan. Yaitu kata Yunaninya krios. Ya krios. Ya krios. Gelar ini mempunyai tekanan bahwa Yesus Kristus sebenarnya adalah Tuhan. Bahkan dia adalah Tuhan di atas segala manusia, Tuhan di atas segala malaikat. Nah, kalau kita perhatikan di kitab Ibrani tentang Kristus, Yesus Kristus dalam kitab Ibrani menekankan bahwa ya Kristus itu ya lebih utama dari segala sesuatu. Bahkan Kristus itu lebih unggul dari apapun, lebih unggul dari siapapun, termasuk dari malaikat. Ya, sekalipun dikatakan untuk sementara ada kata Alkitab untuk sementara dia lebih rendah. Ya, pada saat dia menjadi manusia. Mengapa? Karena malaikat kan tidak pernah jadi manusia. Ya. Nah, lebih rendah untuk sementara, tapi itu bukan berarti menunjukkan kualitas keilahian Yesus lebih rendah, bukan, ya. Ketika dia menjadi manusia. Oke. Nah, itu perlu dipahami. Nah, itu nama yang ketiga. Ya, hal yang menarik lagi ke sini, tapi sebelum ke sini ya kita stop dulu sementara. Mungkin ada yang mau diskusikan sambil saya bisa minum ya. Aku sudah haus ya. Kalian juga boleh minum, silakan. Kalau disiapkan di tengah, tapi jangan minum yang memabukkan ya. Ya Boston ya. Yang minum apa yang kau siapin di situ? Oke, silakan. Sambil saya menunggu pertanyaan ataupun mungkin ada diskusikan, saya minum dulu. Minum sekarang, jangan dulu. Sekarang minumnya. Nah, ya.